sambil nunggu teman-teman yang lain join, ada yang mau di-sharingkan dulu yang sesi sebelumnya tentang ego, ya, ego defense mechanism. Silakan kalau ada pertanyaan atau tentang ego itu sendiri juga silakan. Nggak ada? Aman semuanya? Aman. Berarti Ngikutin dulu. ikutin dulu, iya. Iya, Pak. Ini yang sebelum-sebelumnya ikut sesi aman, udah jelas. Jangan biasa ada pertanyaan tapi tidak terungkap, ya. Oke. Jam berapa sekarang? Jam 8:05 ya. Oke. Kita mulai jam 8:10 ya. Sambil nunggu yang lain. Nah, sambil nunggu yang lain, mungkin ada pertanyaan bebas, boleh. Silahkan. Yang kemarin aja, Kang. Yang kemarin? Kenapa yang kemarin? Tentang apa? Menyatu itu loh. Oh iya, oke. Yang dibahas Mbak Tuca ya. Oke. Sudah didengarkan meditasi yang Sudah. Aku yang merindukanmu udah? Udah, Kang. Oke, sudah ya. 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 Yang belum nanti linknya bisa disampaikan di chat ya, Kang? Untuk linknya. Iya, iya. Oke, ada di itu juga sih, ada di mana? Ya kalau di YouTube ya, di Alpha Movement ID. Tentang itu. Jadi, oke. Kemarin Mbak Tuca, mungkin perwakilan teman-teman juga ada beberapa yang sepertinya konflik di pikirannya mengenai pemaknaan menyatu dengannya gitu ya. Kayak saya kemarin jelasin ke Mbak Tuca bahwa menyatu dengannya itu bukan menjadi merasa jadi dirinya. Ya. Menyatu itu seperti saya jadi kuping menyatu dengan Dani, ya. Tapi kan saya bukan Dani. Kuping ini bukan Dani, kan baru kuping gitu ya. Jadi menyatu tuh menyatu gitu kan, seperti menyatu dengan ruangan ini, ya. Berarti saya ada hadir, ya, bersama ruangan ini menyatu, ya. Seperti ikan juga menyatu dengan lautan, dengan dengan airnya, tapi ikan ya bukan lautan gitu ya, tapi menyatu ya, tapi bagian dari lautan itu gitu kan. Nah kemarin ada bahasa ketika meditasi saya pandu, ada bahasa izinkan saya menyatu denganmu gitu ya. Jadi bukan menjadi dirinya, tapi menyatu dengan dirinya, jadi bagian gitu kan. Jangan-jangan kita kemana-mana gitu kan, nggak konek-konek gitu ya, gitu Mbak Tuca, gitu. Mulai dipahami nggak? Iya, takutnya jadi bias gitu loh pemahamannya kan. Ya, karena kita sudah punya konsep keesaan Allah gitu kan. Dia itu Maha Esa. Nah, pada saat meditasi ke distract gitu. Ya itulah makanya konsep pikiran itu. Tapi ya udah jelas sih sekarang. Udah jelas ya. Mungkin ada juga beberapa yang bertanya-tanya dalam hati, cuma
belum terungkap Hmm, aja. ya, bisa jadi ya. Makanya makasih sama Mbak Tuja. Mungkin jadi perwakilan. Saya juga terima kasih Kang penjelasannya. Oke. Oke, Bu Lili ada pertanyaan? Silakan. Ya, Bu Lili. Ya, Bu Lili udah. Halo, halo. Kayaknya belum bisa dengar suara. Sebentar. Kenapa? Halo Mbak Tina. Gimana hari ini jualannya? Oke. Oke. Oke, good. Oke, kita mulai saja. Ya. Oh, maaf Kang, boleh sharing apa? Oh, boleh, boleh. Silakan. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf pas terakhir tuh kan saya tutup kamera hari hari Kamis ya Kang ya. Iya, ya. Padahal itu kena banget buat saya. Saya cuma mau sharing pengalaman yang seperti Mbak Tuca itu. Kalau saya memakai metode Hasmaul Husna, artinya ada sifat-sifatnya yang di dalam diri kita kan. Yeah. Bahwa kita menjadi hamba itu dengan mencoba mengerti sifat-sifatnya. Nah, karena sifatnya tuh ada di dalam diri kita, jadi menyatukannya itu ke situ arahnya gitu, Kang. Itu sangat kena. Jadi saya nggak ada bermasalah dengan keesaannya. Itu aja, Kang. Iya. Malah mungkin saya berkali-kali ya untuk mendefinisikannya itu tuh, makanya saya sering pakai katanya sebenarnya daripada pakai nama Allah sendiri gitu ya, karena banyak banget yang menggunakan nama-nama Tuhan. Memang secara konsep Islam itu Allah gitu kan. Silahkan bagi yang meyakininya. Yang bagi yang lain ada Tuhan, ada Yahweh, ada mungkin Sang Hyang Widi gitu dan lain sebagainya ya. Karena itu kalau bagi saya ya, bagi saya itu benar-benar dia tuh tak terdefinisikan gitu ya. Karena definisi itu, nama itu sendiri itu hadir, kata-kata itu sendiri itu hadir setelah penciptaan. Ya. Kalau saya hadir nih. Saya hadir di dunia ini, nama udah ada belum? Nama sudah ada. Udah. Kalau saya hadir itu, nama ada yang sudah merencanakannya. Kata-kata sudah ada kan di dunia ini. Ya, kata-kata kan sudah ciptaannya manusia, kalimat, kata-kata, huruf per huruf, ya, bunyi dan lain sebagainya kan semua ciptaannya. Ya. Kalau saya, tapi kalau Tuhan kan siapa yang mendahului? Hanya dia itu yang maha awal. Jadi kalau nama itu kan setelahnya. Berarti dia itu bukan nama itu. Termasuk sifat-sifatnya. Bahwa dia pun bukan sifat-sifat itu yang kita ketahui. Itu hanya buat mempermudah. Ya, tapi untuk mempermudah koneksi gitu kan dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat itu sendiri lebih masih dikenali secara vibrasi ya, kelapangan, keperkasaan, kelembutan itu masih dikenali kan secara vibrasi gitu kan. Tapi bahwa sifat-sifat itu bukan dia juga sebetulnya. Ya, masih next-nya gitu ya. Tapi di sini kan kalau sebenarnya kalau di kajian tasawuf itu nih ada makom-makomnya gitu ya. Jadi silakan Anda ada di di keyakinan makom-makomnya itu ya.
Ini ada cerita juga waktu sebuah riwayat Rasul itu pernah menanyakan tentang Allah ke seorang nenek, ya. Ditanyakan begini, wahai nenek, kira-kira lah ya gitu ya, intinya gitu. Wahai nenek, menurut kamu Allah itu ada di mana? Nenek itu menjawab, ada di atas. Maksudnya di atas langit lah gitu ya. Ada di atas katanya. Oh iya sudah gitu kan. Di situ yang menemani Ali bin Abi Thalib protes sambil kan dia memalingkan, maksudnya beliau Rasul memalingkan badannya dan meninggalkannya gitu kan. Terus seolah-olah Ali itu protes, kenapa Rasul, kenapa nggak, itu kan salah katanya gitu kan. Itu kan salah. Enggak, benar itu menurut dia. Ya, jadi bahwa kesadaran orang itu bisa beda-beda. Mungkin Ali melihatnya bahwa Allah ada di mana-mana. Ya. Ya, bukan di sebuah tempat gitu kan, ada di atas langit yang terpisahkan dengan, kan kalau kita, mungkin saya sendiri dulu waktu kecil percayanya itu Allah itu ada di atas langit, mungkin ada singgasananya, terpisah dengan kita gitu kan, ada sosok di situ. Itu kan kita sudah bisa mendefinisikan di situ. Dan ada keterpisahan malahan di situ kan. Ada keterpisahan. Nah, makin sini kan makin menyadari bahwa yang namanya dari ruh sendiri itu udah meliputi semuanya. Itu udah baru ruhnya loh gitu ya. Baru percikannya, belum lagi seluruhnya. Tapi balik lagi sih ya, balik lagi bahwa peningkatan kesadaran ini, pertumbuhan ini tuh akan terus menerus. Yang penting pesan saya adalah open mind. Ya, Anda tidak akan bisa membuka hati Anda sebelum membuka pikiran. Karena membuka hati itu harus buka pikiran dulu. Karena ini tuh pintu. Ini tuh pintu. Ya, Anda membuka hati misalnya, kan kadang-kadang oke, perasaan saya misalnya tenangkan, tulus gitu kan, tenangkan, ke sini nunjuknya terus ya, tenangkan gitu kan, misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya Anda sedang memprosesnya ada di mana? Di sini. Perintahnya di sini kan, tenangkan kan di sini. Sehingga ininya tenang. Ya, hatinya tenang. Di sini, makanya Anda perlu terampil mengendalikan ini. Ya, jangan sampai Anda tenangkan, oke saya memaafkan, saya ikhlas, tapi kan banyak yang palsu ya ternyata ya. Kenapa dibuat-buat di sininya gitu kan? Dibuat-buat, tidak sepenuhnya. Di sininya masih ada transaksional gitu ya, transaksional. Misalnya gitu kan, Anda memaafkan dia karena supaya rezekinya lancar. Ini tuh ya, supaya memaafkan atau saya baik tulus sama dia supaya dia baik juga sama kita. Itu kan kerjaan pikiran. Ya, itu kerjaan pikiran. Jadi di sini tuh bagaimana menggunakan pikiran itu tuh dengan tepat. Dalam arti apa? Tepat itu Anda sedang bekerja, sedang kreativitas, saya bilang gitu kan, sedang menghitung gitu, dan lain sebagainya, gunakanlah pikiran-pikiran itu. Tapi untuk koneksi ya, dengan sang sumber ya, dimensi ilahiyah, justru ini perlu di-off-kan. Bagian sini perlu di-off-kan. Nanti tuh banyak pertanyaan. Ya gitu gini, ya gitu-gitu gitu ya. Jadi akhirnya ilusi yang main. Ya. Jadi
Ya, tadi saya baca statusnya Mas Budi itu kemarin sama ini ya, sama mungkin sama Atina juga ya, apa, sama Kang Diki sama Beliwayan kan ya? Iya. Nah, setelah kekosongan itu kan hadirlah apa, kecerdasan itu kan akan mengisi pada diri kita. Nah, kita perlu paham kosongnya di mana gitu kan. Ya, di sini kosongnya itu, mengosongkan. Ya. Termasuk apa yang paling Anda suka pegang? Mengosongkan keinginan. Ya. Jadi perlu tahu juga mengosongkan keinginan, mengosongkan penilaian-penilaian, ya, mengosongkan keakuan, ya, itu kosongkan. Jadi akhirnya sang sumber pengetahuan itu akan hadir, ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau ke saya mungkin sumber pengetahuannya masuknya tentang kealfaan gitu ya, alfa tentang alfa gitu ya. Kalau Mas Budi tentang misalnya self attitude, semua tuh bisa dapat ilham ya. Ilham itu kan komunikasinya Tuhan kepada Anda sesuai dengan perannya masing-masing. Ya. Nah, itu di sininya. Dan saya kan lebih mengajak ke situ. Maksudnya ini nih ya, dalam prakteknya bagaimana gitu ya. Jangan sampai cuma apa, filosofi indah doang gitu ya, atau quote-quote indah doang gitu. Jadi sesi dengan saya tuh lebih banyak menggali gitu kan, sejauh mana prakteknya atau apa yang belum paham dalam mempraktekkan gitu. Dalam mempraktekkan tuh apa yang belum paham, biar jadikan saya teman belajar gitu kan. Jangan jadikan saya guru, jangan jadikan ya itu, jangan jadikan saya guru. Jadikan saya teman belajar ya. Mungkin saya pernah ada di situ. Jadi saya akan bisiki, oh gini gitu ya. Ada triknya mungkin ya. Ada yang mungkin karena saya pernah ada di situ, saya bisa ngasih pandangan yang lain karena saya pernah ada di situ gitu kan. Sebagai salah satu puzzle ya, nggak semuanya, hanya sebagai salah satu puzzle gitu. Kira-kira gitu. Ya. Bu Lili udah siap? Tadi mau ada pertanyaan kan? Jadi nggak? Oke. Oke, kalau ini saya mulai ya tentang, jadi saya akan sharing kali ini tentang waktu. Ya, apa yang ada di benak Anda tentang waktu? Silakan. Kita kan diskusi ya. Di sini dialog ya. Ada yang mau berpendapat apa waktu itu? Ruang. Oke. Ada lagi? Durasi. Kenapa? Durasi kan. Oke, durasi. Usia. Usia, oke. Apalagi? Terbatas kan? Kenapa? Terbatas. Terbatas, oke. Itu yang lintasan-lintasan pikirannya. Kalau udah ada waktu tuh terbatas. Kan cukup waktu ya, Ci? pengennya 36 jam apa 48 jam sehari. Oke, terima kasih ya. Ya, sesuatu yang Dani. ulang. Dani. Iya, gimana? Rangkaian atau sebuah proses mungkin, Bang Dani. Rangkaian atau sebuah proses. Oke. Berlalu. Oke. Jadi ini yang perlu saya mau sharing ini ya. Jadi
yang kita ketahui waktu itu satu hari 24 jam gitu ya. Ada siang dan malam gitu ya, ada siang dan malam, dan waktu disepakati itu 24 jam di bagian dunia ini. Ya. Terus bahwa 1 menit itu adalah 60 detik kesepakatannya. Gitu ya. Itu waktu ya. Jadi ketika kita melihat waktu ya atau merasakan waktu itu di luar bumi ini, apakah berlaku nggak kesepakatan yang tadi? Enggak ya. Ya, jadi 24 jam itu dikarenakan adanya matahari. Ya. Sebenarnya patokannya karena matahari. Ya. Untuk siang dan malamnya maksudnya ya. Jadi siang dan malamnya itu 12 jam dan satu hari itu malahan ada yang malamnya lebih sedikit malahan ya, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita kebetulan aja di Indonesia misalnya fajarnya itu antara jam 5 mulai jam 6. Terus ketika mulai tenggelam itu mulai jam 6-an. Ya, jadi kira-kira 12 jam ya. Kalau di Mas Budi, kalau di Swiss itu malamnya berapa jam, Mas Budi? Di sini maghribnya sekarang jam 9:10. Oke, jadi siangnya berapa jam? Siangnya itu 12 hampir 16-17 jam ya. Oke, 16-17 jam gitu kan malamnya. Oke, berarti kan siangnya itu dari pagi ke mana? Ke malamnya itu Ke malam itu. Ya, sekitar berapa? Ya. Tapi di bulan depan berubah. Bulan depan tuh 18 jam kita. Tuh, berubah ya. Jadi, jadi waktu yang kita ketahui saat ini itu relatif. Ya, waktu itu relatif. Apalagi kalau sudah di keluar dunia ini, gitu kan ya. Ada kesepakatan lain, gitu. Ya. Kalau pernah nonton Interstellar, pernah ada yang nonton Interstellar ya, ketika dia berangkat ke belahan dunia lain gitu kan, waktu di dunia misalnya sampai 20 tahun, di sana baru sekitar berapa jam gitu ya. Jadi lingkaran rotasi bumi ke matahari itu revolusi maksudnya ya, itu sangat mempengaruhi ya itu. Nah, konsep itu kan ada di pikiran kita tuh ya. Siapa lagi ya? Tadi usia. Oke. Konsep usia, waktu berkaitan dengan usia. Ada di pikiran ya, usia itu waktu usia muda ya, waktu usia tua itu ada di pikiran kita juga ya. Kalau muda itu misalnya umur 20-an sampai 40 tahun. Mulai 40 tahun ke sini mulai tuh sudah mulai STW gitu lah kira-kira ya. Gitu ya. Setengah tua gitu kan. Apalagi kalau sudah umur 60 tahun tuh sudah kayak siap-siap gitu. Silakan aja ngobrol. Ya kan sama teman-teman. Kalau udah umur 60 tahun itu tuh kayak udah siap-siap mau mati gitu. Ya, apalagi konsep yang misalnya acuannya ke Nabi Muhammad kalau di Islam tuh misalnya 63 tahun gitu ya. Ada yang kayaknya 3 tahun lagi kalau di 60 tahun gitu ya. Atau kalau yang 70 tahun seolah-olah dapat bonus gitu ya. Oh, dapat bonus katanya gitu kan. Nah, seolah-olah
meyakini bahwa usia-usia itu tuh usia-usia yang sudah mulai waktunya mau kembali gitu ya. Gitu. Nah, seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, apa yang kita yakini itulah yang terjadi. Ya. Faktanya apa? Faktanya Anda biasanya kalau sudah percaya bahwa pada usia umur 50 tahun itu sudah mulai tua, ya, sudah mulai tua. Dan tua itu juga ada konsep di pikiran Anda bahwa tua itu mulai lemah, ya, mulai lupa-lupa gitu ya, mulai dan lain sebagainya lah, mulai nyeri-nyeri lutut misalnya, gitu ya, pegel-pegel dan lain sebagainya. Katanya kalau udah mulai tua berdatanganlah si penyakit-penyakit itu gitu ya. Nah, jika Anda sering menerima informasi-informasi itu, apa yang terjadi? Anda pada usia mulai 50 tahun sudah mulai sakit-sakit. Ya. Terus akhirnya suka beralasan. Ya nih sudah mulai tua nih, gitu ya. Ya, gitu. Nah, ketika Anda bilang begitu, ya, itu juga informasi yang sering didengar oleh Anda di teman yang lainnya kan, oleh ibu-ibu yang lainnya, pendahulu-pendahulu Anda gitu ya. Jadi Anda sedang bergerak, sedang berkehidupan sesuai dari informasi yang Anda dengar, ya, melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui sentuhan juga bisa, pengecapan dan lain sebagainya, itu masuk informasi itu. Ya, dan jadi belief system. Apa yang Anda yakini, itulah yang terjadi kan. Oke, buktinya apa? Buktinya adalah ada yang usianya 50 udah sakit-sakitan. Ada yang baru 60 tahun sakit-sakitan. Ada yang 70 tahun masih gagah. Ya. Ada yang kayak Mahathir Muhammad 93 tahun kalau nggak salah memimpin negara gitu ya. Nah, jadi apa yang diyakini ya. Nah, di sini konsep waktu itu yang Anda yakini, Anda perlu waspadai. Anda perlu sadari bahwa konsep waktu di dunia ini itu hanya kesepakatan, bukan yang sebenarnya. So, kalau begitu, kita bisa dong melakukan informasi terus-menerus ke pikiran kita, dan kita sepakati negosiasi dengan badan kita, bahwa untuk umur 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita masih sehat-sehat aja. Ya. Karena kan sel-sel tubuh itu juga akan mengganggukan atau akan menuruti apa yang diyakini oleh majikannya, istilah gitulah. Ya. Majikannya dia yakinnya bahwa umur 60-70 tahun itu sudah sakit-sakitan, sudah tidak produktif, dia akan mengiyakan. Oke, laksanakan bos, kayak gitu.